Baik, apakah sudah di-record? Oke. Bentar ya. Udah, Li? Oke, bisa dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dayurika Perdana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul via Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik pembahasan teori kewirausahaan, permodalan, dan analisis keuangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 6 yang pertama, saya sendiri, Vivia Feberlian Agrivina, dengan NPM 211305350, dan rekan saya, Lisa Arianti, dengan NPM 21130538083, lalu Fadila Oktaviana, dengan NPM 2153053303030, dan Alif Kurniadi Hilabi, dengan NPM 21530533038. Selanjutnya, materi yang pertama, topik pembahasan kita pada kali ini yakni teori permodalan kewirausahaan, teori analisis keuangan, dan hubungan antara permodalan dan analisis keuangan. Ini Lisa Arianti, kepada Lisa disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, teori permodalan usaha. Pengertian modal usaha. Modal usaha adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya adalah jenis-jenis modal. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, kepemilikan, dan juga sifatnya. Yang pertama, jenis modal berdasarkan sumbernya. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri, misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara modal asing, misalnya modal yang berupa pinjaman bank. Kemudian yang kedua, jenis modal berdasarkan bentuknya. Dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret meliputi mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan modal abstrak meliputi nama baik dan hak merek. Kemudian, jenis modal berdasarkan pemiliknya. Modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Contoh dari modal individu adalah rumah pribadi yang disewakan. Sedangkan contoh modal masyarakat yaitu rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, dan jembatan. Dan yang terakhir yaitu jenis modal berdasarkan sifatnya. Modal tetap dan modal lancar, di mana modal tetap seperti mesin dan bangunan pabrik, sedangkan modal lancar seperti bahan-bahan baku.
Kemudian adalah sumber-sumber modal. Sumber modal dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan juga modal asing atau pinjaman. Modal sendiri yakni modal yang diperoleh dari adalah modal asing. Modal asing perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya, bunga, biaya administrasi, serta biaya provinsi dan komisi yang besarnya relatif. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fadilah. Pengertian analisis keuangan. Analisis keuangan adalah analisis yang membandingkan biaya dan manfaat untuk menentukan bisnis yang menguntungkan selamanya dan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kerugian. Tujuan analisis keuangan, tujuan khusus dari analisis keuangan adalah untuk menilai kinerja perusahaan dalam konteks tujuan dan strategi awal. Analisis keuangan biasanya mengevaluasi bisnis berdasarkan kondisi laba, solva, liquid, dan stabil. Next slide. Oh, sebelumnya. Oh, maaf. Tujuan dari analisis aspek keuangan sendiri adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal awal, kemampuan mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu, waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah perusahaan akan terus berkembang. Tujuan khusus dari analisis keuangan adalah untuk menilai kinerja perusahaan dalam konteks tujuan dan strategi awal. Analisis keuangan biasanya mengevaluasi bisnis berdasarkan kondisi laba, solva, liquid, dan stabil. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mendukung pertumbuhan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Profitabilitas perusahaan biasa dilihat dari laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan laporan kinerja perusahaan. Lalu untuk solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan seluruh aset dan membandingkan seluruh kewajiban dengan ekuitas. Lalu untuk laporan laba rugi, seperti namanya, laporan menunjukkan status keuangan perusahaan. Status keuangan perusahaan yang untung atau rugi. Laporan laba rugi ini mencakup berbagai catatan keuntungan dan kerugian yang dialami perusahaan. Pencatatan laba rugi perusahaan dapat berasal dari penjualan produk perusahaan dan biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan. Keempat, analisis sensitivitas adalah analisis untuk melihat efek yang akan terjadi akibat perubahan keadaan di bidang pertanian bisnis. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Ada perubahan dalam laporan status keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan analisis sensitivitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif.
Oke, baik. Next slide. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara permodalan dengan analisis keuangan. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, probabilitas dari suatu usaha, subusaha atau proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, permodalan termasuk salah satu informasi yang ada di dalamnya. Karena struktur modal termasuk suatu faktor dalam menentukan nilai pada sebuah perusahaan. Struktur modal sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu unsur perbandingan antara modal perusahaan yang dapat kita dari utang dan modal sang pemilik. Biasanya modal yang optimal berisikan penggabungan sumber-sumber dana yang digunakan oleh perusahaan dalam membiayai kegiatan-kegiatan perusahaan, sehingga dengan menggabungkan dana dapat meminimalkan biaya modal yang memaksimalkan harga saham yang ada. Dari penjelasan di atas dapat modal melibatkan sejumlah besar uang dan secara tidak langsung modal memiliki hubungan atau implikasi dalam waktu jangka panjang dengan kinerja keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam permodalan dibutuhkan perhatian khusus, mengingat kombinasi pembiayaan yang salah akan mempengaruhi kinerja dan kelangsungan berjalannya bisnis dalam suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki analisa informasi struktur modal yang baik, maka akan ada banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, modal memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan karena baik buruknya suatu perusahaan hanya dapat kita lihat dari laporan modal dalam bentuk laporan keuangan pada setiap periode. Inilah dan laporan keuangan memiliki hubungan yang penting bagi suatu perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa dalam perusahaan, keputusan manajemen dalam menentukan modal, baik dalam pendapatan untung maupun modal sendiri, sangat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dapat diterima mengingat margin keuntungan yang relatif kecil dalam bisnis ini, sehingga sangat membutuhkan keputusan pendanaan dalam membentukkan struktur modal dalam meminimal biaya dana. Guna membuat kinerja keuangan probabilitas menjadi maksimal. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, maka dari penyampaian materi dari rekan-rekan saya dapat disimpulkan kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Tujuan dari kewirausahaan ini yaitu untuk menumbuhkan jiwa yang tangguh, pantang menyerah, memiliki daya saing, kreatif, serta inovatif. Sikap dan watak tersebut dapat tumbuh dengan seiring berjalannya waktu. Dalam menjalankan usaha, maka diperlukannya modal. Modal ini sendiri terdapat beberapa jenis, seperti modal sendiri dan modal asing. Kemudian terdapat juga hubungan permodalan dengan keuangan, serta adanya analisis lembaga keuangan yang perlu dipelajari, sehingga nantinya dalam menjalankan sebuah usaha lebih mudah dalam menjalankannya dan memantaunya. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab 2 termin, masing-masing termin berisikan 3 penanya. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya di termin pertama, kami persilakan untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand atau bisa langsung menghidupkan mikrofonnya.
Baik, sudah terdapat beberapa penanya di termin pertama, silakan. Baik, terima kasih. Saya Niken Larasati, NPM 21130530113. Izin bertanya, menurut kalian mengapa analisa laporan keuangan harus menggunakan angka pembanding dalam rasio keuangan? Nah, kemudian apa yang terjadi jika suatu usaha yang berkaitan dengan bisnis tidak melakukan analisis keuangan? Sekian, apakah pertanyaan saya jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Lanjut ke penanya kedua, yakni Frenika Supiati. Kepada Frenika, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Frenika Supiati dengan NPM 21130530075 dengan pertanyaan, menurut kalian seberapa pentingkah seorang wirausahawan melakukan analisis pembukuan dan dijumpai beberapa pelaku usaha belum menerapkan membuat laporan analisis keuangan, dan apa dampaknya jika pelaku usaha tidak melakukan analisis keuangan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Notulen, apakah sudah dicatat pertanyaan dari Frenika? Sudah, moderator. Baik, terima kasih Frenika atas pertanyaannya. Lanjut ke penanya terakhir di termin ini, yakni Indika Salsabila. Kepada Indika, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Indika Salsabila, NPM 211705326. Di sini saya ingin bertanya, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam penyusunan atau pembuatan laporan hasil analisis keuangan? Terima kasih. Baik, terima kasih Indika atas pertanyaannya. Bagaimana Lisa, apakah sudah ditulis pertanyaan dari Indika? Sudah, moderator. Baik, sudah terdapat 3 penanya di termin pertama ini, maka kami tutup termin pertama dan mohon waktu sebentar untuk kami mendiskusikan jawaban dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang pertama dari Niken Larasati akan dijawab oleh rekan saya, yakni Lisa Arianti. Kepada Lisa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niken Larasati. Menurut kalian, mengapa analisis laporan keuangan harus menggunakan angka perbandingan dalam rasio keuangan? Nah, kemudian apa yang terjadi jika suatu usaha yang berkaitan dengan bisnis tidak melakukan analisis keuangan? Yang pertama, analisis laporan keuangan sendiri merupakan hal penting dalam dunia bisnis, yaitu financial analysis ratio ini merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Nah, kemudian fungsinya sendiri sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi, baik oleh pemilik usaha maupun pihak internal seperti kreditur atau investor. Jadi, mengapa analisis laporan keuangan ini menggunakan angka berbandingan, yaitu karena laporan keuangan ini nantinya akan digunakan sebagai data pembanding. Kita dapat melihat perbedaan
Angka-angka yang ditonjolkan apakah mengalami peningkatan atau penurunan laporan keuangan sebelumnya yang memiliki perbandingan lebih besar daripada laporan keuangan pada periode ini. Jadi, kita bisa lihat apakah kinerja kita lebih baik atau menurun dari periode sebelumnya. Kemudian, apa yang terjadi jika usaha yang berkaitan dengan bisnis tidak melakukan analisis keuangan? Seperti tujuannya sendiri, laporan keuangan ini memahami dan mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek depan usaha. Jadi, jika tidak melakukannya, maka akan terjadi ketidakstabilan atau terjadi perbedaan data antara pemilik usaha dan juga usaha yang dilakukannya, sehingga akan mengalami kerugian dan itu akan berdampak juga kepada besarnya biaya pajak dan juga biaya asuransi lainnya yang harus dibayar. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lisa atas jawabannya. Bagaimana Niken, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Lisa jawabannya. Baik, bagi rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan, disilakan untuk bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bisa menghidupkan mikrofonnya. Izin menambahkan. Baik, baiklah. Ada Sylvia, disilakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Marsyatika Apriliana dan NPM 211305305. Sedikit menambahkan untuk pertanyaan dari saudari Niken dan juga jawaban dari saudari Lisa, di mana pentingnya pembukuan keuangan untuk seorang wirausahawan. Jadi ada beberapa alasan mengapa seorang wirausahawan itu harus melakukan pembukuan keuangan. Yang pertama itu menyimpan pembukuan yang akurat untuk membantu seorang wirausaha itu menentukan harga jual produk yang akan dijual secara akurat. Kemudian mengetahui apakah kita itu mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan, dan mengetahui besaran dari keduanya. Lalu mendokumentasikan arus kas untuk kepentingan pengambilan keputusan di masa mendatang. Kemudian mengetahui berapa pajak yang harus kita bayarkan sebagai seorang wirausaha. Lalu persyaratan untuk mendapatkan suntikan modal dari bank atau investor. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sylvia. Untuk rekan-rekan yang lain, adakah yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Lisa atas pertanyaan Niken? Baik, jika sudah tidak ada, maka saya lanjut ke pertanyaan kedua tadi dari Frenika Supriyati yang akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi tadi Frenika bertanya, intinya itu seberapa pentingkah seorang wirausahaan melakukan analisis pembukuan keuangan? Dan apa dampaknya jika pelaku usaha tidak melakukan analisis keuangan? Jadi pada dasarnya analisis laporan keuangan itu sangat penting bagi wirausahawan yang mana berfungsi untuk memahami dan mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan maksud untuk menilai profitabilitas dan kesehatan keuangan serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan. Selain itu, analisis pembukuan ini juga dapat membantu bank atau investor untuk menentukan apakah pinjaman atau bantuan keuangan dapat diberikan kepada perusahaan kita atau tidak. Selain itu juga pentingnya analisis pembukuan ini dapat dilihat dari fungsi pembukuan tersebut, diantaranya yakni melacak pengeluaran, membantu pembuatan anggaran, pembayaran pajak, dan kemudahan pelaporan pada investor. Oleh sebab itu, membuat analisis laporan keuangan yang rapi, terperinci, dan sistematis merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengetahui dan menilai kinerja perusahaan selama ini, guna dijadikan sebagai dasar acuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil di kemudian hari. Dan apa dampaknya jika pelaku usaha tidak melakukan analisis keuangan? Nah, salah satu dampak yang sering ditemui nih jika tidak melakukan analisis keuangan adalah kerap
kali pemilik bisnis ini mencampur keuangan pribadi dan perusahaan yang nantinya akan membingungkan pemilik bisnis itu sendiri. Jika hal ini terjadi, bisa saja mereka menggunakan keuangan pribadi untuk perusahaan ataupun keadaan sebaliknya. Baik, sekian jawaban dari saya. Bagaimana Frenika? Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih Vivia atas jawabannya. Jawabannya cukup dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari saya atas pertanyaan Frenika Supiati? Baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan, maka kami lanjutkan ke penanya berikutnya. Ya, ini pertanyaan dari Indika yang akan dijawab oleh rekan saya, yakni Fadilah, kepada Fadilah, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indika Sasabila dengan pertanyaan hal-hal yang untuk mencari terlebih dahulu letak masalah atau kesalahan yang ada dalam pembukuan perusahaan. Dalam membenahi permasalahan apapun, tentunya mencari tahu letak kesalahan dengan pasti merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Periksalah dengan teliti setiap pekerjaan pembukuan yang telah kita kerjakan. Dengan begitu, kita akan dapat menentukan penyebab dan solusinya. Ketidakcocokan entry data, rekonsiliasi yang tidak konsisten, serta kesalahan perpajakan merupakan beberapa letak permasalahan yang sering terjadi pada pembukuan. Yang kedua, konsisten melakukan proses rekonsiliasi dengan bank. Ketika kamu ingin mencari tahu penyebab perbedaan laporan bank dengan catatan perusahaan yang kita buat, maka lakukanlah proses rekonsiliasi dengan bank secara rutin. Dengan begitu akan membantu kita mengetahui arus kas secara detail, serta dapat mengetahui jumlah saldo rekening giro pada waktu tertentu. Yang ketiga, gunakan suspend akun. Ketika terjadi kesalahan pembukaan perusahaan berupa saldo debit atau kredit dalam laporan neraca yang tidak seimbang, kamu dapat mengatasinya dengan suspend akun. Ini merupakan salah satu akun dalam buku besar yang pencatatannya bisa berada pada posisi kredit ataupun debit. Dengan suspend akun, kamu dapat menyimpan sementara setiap transaksi yang sifatnya belum pasti. Apabila kamu berhasil memeriksa dan menjelaskan sejumlah akun yang benar, maka nilai yang tertera pada suspend akun dapat dipindahkan ke akun yang sesuai. Keempat, dengan memanfaatkan teknologi untuk membantu pembukuan. Kemajuan teknologi saat ini tentunya melahirkan banyak perangkat lunak yang dapat memudahkan pekerjaan kita, termasuk dalam bidang keuangan dan akuntansi. Dengan bantuan teknologi yang lebih tersistem dibandingkan jika kamu menghitung secara manual, kemungkinan melakukan kesalahan pembukuan perusahaan bisa menjadi lebih kecil. Yang terakhir, konsultasikan dengan ahlinya. Dalam hal ini, kamu bisa berdiskusi dengan atasan ataupun rekan kerja yang lebih senior terlebih dahulu. Mereka yang sudah lebih lama biasanya lebih memahami permasalahan dalam pembukuan yang kamu alami. Sekian dari saya, apakah Indika dapat dipahami? Jawabannya dapat dipahami, Fadila. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadila atas pertanyaannya, atas jawabannya. Untuk rekan-rekan yang lain, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Fadila atas pertanyaan Indika Salsabila? Baik, sudah ada Diva dan Adinda. Kepada Diva disilakan untuk dapat menambahkan jawaban. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Zakirani Saliha dengan NPM 21130532251. Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari Fadila atas pertanyaan Indika, yaitu tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam penyusunan atau pembuatan laporan hasil analisis keuangan. Yang pertama tentunya mengecek arus uang yang masuk dan uang yang keluar dari pembukuan tersebut. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan dan tujuan finansial, membuat sistem untuk tetap teratur mengatur arus uang, memiliki kemampuan untuk melihat titik-titik kesalahan dan menyaring informasi dalam pengelolaan keuangan yang baik.
Selanjutnya, melakukan konsultasi dengan konsultan untuk memastikan pengelolaan keuangan dengan benar. Nah, jika sudah terjadi kesalahan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah dengan segera mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan pengelolaan keuangan tersebut dan tidak perlu malu untuk mengakuinya. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan keuangan, tetapi hanya sedikit orang yang melalui proses belajar dan memperbaikinya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih moderator, segitu saja penambahan dari saya. Baik, terima kasih Diva atas penambahannya. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, maka cukup termin pertama kita tutup. Lalu kami buka untuk termin kedua, untuk 3 penanya, kepada 3 penanya yang ingin bertanya di termin kedua. Disilakan untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand atau bisa menghidupkan mikrofon. Terima kasih. Baik, sudah terdapat 3 penanya. Kepada penanya pertama, yakni Dwi Nur Aziza. Kepada Dwi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Dwi Nur Aziza dengan NPM 21130535178. Izin bertanya, bagaimana cara mengelola permodalan atau sumber keuangan pada usaha kecil agar efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana nonton lain, apakah sudah dicatat pertanyaan dari Dwi? Sudah, moderator. Baik, lanjut ke penanya kedua, yakni Anissa Indah. Kepada Anissa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Indah Saputri dengan NPM 21130533105. Izin bertanya, apakah dampaknya jika laporan keuangan yang disajikan dalam sebuah usaha tidak sesuai dengan kondisi real yang ada? Terima kasih. Baik, apakah notulen apakah sudah dicatat pertanyaan dari Anissa? Sudah, moderator. Baik, lanjut ke penanya terakhir, yakni Liananda. Kepada Liananda, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Liananda Justina dengan NPM 21130530077. Izin bertanya, tadi dalam pemaparan ada yang namanya analisis sensitivitas. Nah, kira-kira apa pentingnya analisis sensitivitas ini bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang? Lalu kapan waktu yang pas analisis sensitivitas ini digunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Lia atas pertanyaannya. Bagaimana waktu lain, apakah sudah dicatat pertanyaan dari Lia? Sudah, moderator. Baiklah, sudah terdapat 3 penanya, maka kami tutup termin kedua ini. Dan kami mohon waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan pertama dari Dwi Nur Azizah akan dijawab oleh rekan saya, yakni Alif Kurniadi. Kepadanya disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Nur Azizah. Dwi bertanya, bagaimana cara mengelola permodalan atau sumber keuangan pada usaha kecil agar efektif? Baiklah, berikut ini adalah beberapa cara mengelola permodalan atau sumber keuangan pada usaha kecil agar efektif. Yang pertama, pisahkan keuangan usaha. Caranya mudah, buatlah rekening yang berbeda antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan bisnis. Pemisah rekening tersebut dilakukan supaya keuangan di dua sektor berbeda itu tidak tercampur. Yang kedua, buatlah perencanaan budget usaha. Langkah berikutnya adalah membuat sebuah budget planning. Gampang, kamu
hanya harus membuat rencana pengeluaran serta target pemasukan secara terperinci. Untuk mempermudah, dapat memulainya dari skala yang paling kecil dulu, yaitu membuat rencana keuangan harian. Yang ketiga itu mencatat semua cash flow. Catatlah semua cash flow untuk memastikan bahwa usaha tetap berjalan sesuai rencana. Catat seluruh pemasukan dan pengeluaran meskipun nilainya sangat kecil sekalipun. Yang keempat itu menghitung untung rugi dengan jelas. Mencatat seluruh cash flow akan mempermudah menghitung total uang yang masuk dan keluar. Apabila total uang keluar lebih banyak, artinya kamu belum mendapatkan keuntungan dari usaha. Sebaliknya, kamu bisa dibilang mendapatkan keuntungan jika uang yang masuk lebih besar. Perlu diingat bahwa perhitungan laba dan rugi harus dilakukan dengan cermat. Yang kelima, gunakanlah keuntungan sebagai modal. Modal bisa didapat dengan dua cara, yaitu menyisihkan sebagian laba atau mencari investor. Jika usahamu masih kecil, mungkin masih sulit untuk mencari investor, namun kamu masih tetap bisa menambahkan modal yang sumbernya dari laba. Cara ini memang terkesan mudah, namun kamu harus berani berkorban untuk melakukannya. Kamu tidak dapat menikmati seluruh laba yang didapat dari usaha karena harus mengambilnya sebagian itu yang bagus untuk masa depan usaha yang kamu kerjakan. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alif atas jawabannya. Bagaimana Dwi, apakah sudah dapat dipahami jawaban dari Alif? Bagaimana Dwi, apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat dipahami. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah rekan-rekan yang lain adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Alif atas pertanyaan Dwi Nur Azizah? Jika tidak ada yang menambah, ada. Kepada silakan untuk dapat menambahkan jawaban dari Alif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Alif tentang pertanyaan Dwi Nur Azia, itu bagaimana cara mengelola permodalan atau sumber keuangan pada usaha kecil agar efektif. Jadi yang pertama, melakukan penghitungan terhadap modal kerja. Kemudian yang kedua, mengelola tagihan perusahaan. Yang ketiga, itu menahan diri untuk tidak terburu-buru membeli aktiva tetap. Kemudian yang keempat, mengelola perputaran kas dan menjaganya agar tetap balance. Dan yang terakhir itu tetap konsisten dengan produk. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Vivia. Baik, terima kasih Vinka atas penambahannya. Bagaimana Dwi, apakah semakin mudah dipahami jawaban dan penambahan dari Vinka? Untuk rekan-rekan yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari Alif dan penambahan dari Vinka tadi? Baiklah, jika tidak ada, maka kami lanjut ke pertanyaan kedua, yakni dari Anissa Indah Saputri, yang akan dijawab oleh rekan kami, yakni Lisa Arianti. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Indah Saputri, yaitu apa dampaknya jika laporan keuangan yang disajikan dalam sebuah usaha tidak sesuai dengan kondisi real yang ada. Dampaknya yaitu laporan keuangan perusahaan atau usaha menjadi tidak andal dan relevan untuk digunakan oleh berbagai pihak yang ingin bekerja sama, sehingga itu menyebabkan perusahaan yang ingin bekerja sama itu merasa ragu apakah benar dia menanamkan modal di perusahaan ini akan menerima keuntungan atau malah sebaliknya, karena itu tadi sumber laporan keuangannya tidak relevan
atau tidak andal atau tidak sesuai dengan keadaan realnya. Kemudian akan berpengaruh juga terhadap perhitungan pajak, denda yang harus dibayarkan, serta proses audit perusahaan. Nah, kalau salah menghitung atau salah menambahkan koma ataupun nol, itu nantinya akan berpengaruh kepada perusahaan itu sendiri. Seperti perusahaan itu akan mengeluarkan lebih banyak uang, tetapi pemasukan yang mereka dapat itu tidak sesuai dengan apa yang telah mereka keluarkan atau tidak balance. Kemudian akan menimbulkan kerugian dan juga menjadi laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat atau sulit untuk nantinya ketika perhitungan dalam satu periode, sehingga nantinya akan terjadi ketimpangan atau tidak sesuai antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lisa atas jawabannya. Bagaimana Nisa? Apakah dapat dipahami jawaban dari Lisa? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari rekan kami atas pertanyaan Anissa Indah? Baik, sudah ada yang raise hand kepada Zahra Intan Sucia, disilakan. Baik, kepada Zahra Intan Sucia disilakan untuk dapat menambahkan jawaban dari rekan kami. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azahra Intan Sucia dengan NPM 21530532020. Izin menambahkan jawaban dari Anissa, yaitu Anissa bertanya tentang apakah dampaknya jika laporan keuangan yang disajikan dalam sebuah usaha tidak sesuai dengan kondisi real yang ada, yaitu besarnya suatu kelalaian atau salah saji dalam laporan keuangan yang membuat penggunaan laporan terpengaruh oleh informasi yang dihilangkan atau membuat keputusan berbeda jika informasi yang benar diketahui atau kondisi real. Kesalahan laporan keuangan yang disajikan tersebut sering disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau perusahaan dengan menjadikan pertimbangan materialitas sebagai tameng untuk tidak melakukan koreksi pada item yang salah saji. Dampak kesalahan dalam menyajikan yang tidak sesuai dengan kondisi real yang ada, maka laporan keuangan tentu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan adanya keraguan terhadap kredibilitas perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari donatur, investor, atau pelanggan. Selanjutnya, dampak dari perhitungan aset dan kewajiban yang dimiliki tidak dapat diketahui secara pasti, tidak mempunyai rekam jejak dokumen atas bukti yang valid perihal dokumen keuangan yang real yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Mungkin itu saja tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya Zahra atas penambahannya. Selanjutnya kepada Dian Fatrohmi, disilakan untuk dapat menambahkan jawaban dari rekan kami. Terima kasih kesempatannya moderator. Ya, benar banget yang disampaikan oleh Lisa dan Zahra. Dampak dari ketidaksesuaian laporan keuangan antara laporannya dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang pasti dampaknya perusahaan tersebut tidak dipercaya lagi ya oleh investor, oleh pelanggannya, kehilangan kepercayaan dan diragukan. Bahkan bisa saja perusahaan ini terancam bisa dilaporkan ke pihak-pihak yang berwajib karena
kesalahan gitu, kesalahan dalam laporan keuangannya. Bisa saja perusahaan ini ditutup sampai ditutup gitu karena kesalahannya tidak transparasi laporan keuangannya. Baik, mungkin Dian sedang terkendala sinyal. Terima kasih Dian atas penambahannya. Lanjut kepada Aris Purnama untuk dapat menambahkan jawaban dari pertanyaan Anissa Indah. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Purnama Putra. Di sini saya sedikit menyangka karena dampak dari keuangan yang disajikan dalam sebuah usaha tidak sesuai dengan kondisi real yang ada, itu kan pertanyaan dari Anissa. Itu biasanya digunakan untuk beberapa hal tertentu oleh perusahaan yang besar. Seperti ketidaksesuaian ini biasa digunakan untuk menyajikannya kepada para investor, calon investor, agar investor itu lebih tertarik akan perusahaannya. Biasanya perusahaan-perusahaan tersebut memanipulasi hasil keuangan pemasukan pengeluarannya agar investor itu tertarik dengan keuntungan yang akan dia dapat. Kemudian hasil yang disajikan ini tidak sesuai juga biasanya diperuntukkan untuk pajak, agar semakin dikit keuntungan yang didapat perusahaan, maka semakin sedikit pula pajak yang harus dibayarkan. Akan tetapi laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai ini akan berdampak apabila kepada perusahaan itu sendiri, karena akan mempengaruhi proses keputusan tadi seperti yang disampaikan oleh Zahra. Keputusan bisa menghasilkan keputusan yang salah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Aris. Selanjutnya ke penambahan terakhir dari Adinda Ramadina, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini mungkin saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan Anissa Indah Putri yang bertanya apakah dampak jika laporan keuangan yang disajikan dalam sebuah usaha itu tidak sesuai dengan kondisi real yang ada. Kalau menurut saya, jika laporan keuangan yang disajikan dalam sebuah usaha itu tidak sesuai dengan kondisi yang real, maka akan berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Karena menurut saya, dalam pembuatan suatu produk itu pastikan menggunakan komposisi dan takaran bahan baku yang seharusnya sesuai dengan yang ada di laporan gitu. Tetapi jika komposisi tersebut dikurangin gitu, istilahnya tidak sesuai dengan yang ada di laporan, maka tentu saja akan berpengaruh pada kualitas produk yang akan dihasilkan. Selain itu juga dengan menurunnya kualitas produk tersebut akan berdampak kepada konsumen atau yang membeli produk itu tersebut. Nanti akan memunculkan komplain, loh kok ini produknya nggak sama ya sama yang biasanya, kok ini produknya agak sedikit jelek dari yang kualitas biasanya. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adinda atas penambahannya. Baik, terima kasih atas penambahannya untuk rekan-rekan yang lain juga. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Liananda Agustina yang akan dijawab langsung oleh saya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam disebabkan baru saja mati lampu, jadi agak susah sinyalnya putus-putus dari tadi. Jadi tadi itu pertanyaan dari Lia, apa pentingnya analisis sensitivitas bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang, lalu kapan waktu yang pas analisis sensitivitas tersebut digunakan, begitu kan intinya.
Lalu jawaban dari saya, analisis sensitivitas itu kan merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Ada beberapa manfaat dari analisis sensitivitas ini, diantaranya adalah membantu proses pengambilan keputusan dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi tertentu, termasuk resiko yang bisa muncul dan keuntungan yang mungkin didapatkan, lalu memberikan prediksi tentang hasil dari sebuah pengambilan keputusan jika situasi yang ada di lapangan berbeda dengan apa yang sudah diprediksi sebelumnya. Lalu juga untuk membantu menilai tingkat resiko strategi, kemudian juga untuk membantu para pemegang saham dan direksi perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan, serta membantu menemukan kesalahan-kesalahan yang ada pada sebuah model situasi. Contohnya nih, analisis sensitivitas ini digunakan dapat mempengaruhi tingkat kelayakan produk. Maka dalam hal ini kan kita menganalisis biaya produksi untuk barang yang akan kita hasilkan, yang tentunya akan berhubungan dengan tingkat kelayakan serta keuntungan yang didapat. Aktivitas ini juga untuk mengantisipasi adanya perubahan sebagai berikut. Yang pertama, adanya cost overrun, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, produksi, dan sebagainya. Lalu ada juga penurunan produktivitas, dan terakhir mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Lalu kapan waktu yang pas untuk menggunakan analisis sensitivitas ini? Analisis sensitivitas ini biasanya digunakan pada saat pengambilan keputusan. Jadi semua bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan dapat dimanfaatkan secara penuh dengan menggunakan analisis sensitivitas yang berulang. Metode ini memudahkan para analis keputusan untuk memahami ketidakpastian yang muncul, sisi negatif dan sisi positif dari lingkup sebuah model keputusan. Inilah yang sangat diperlukan dalam dunia ekonomi. Direktur perusahaan akan sangat terbantu dengan analisis sensitivitas agar ia dapat memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi dari keputusan yang akan dibuat. Jadi analisis sensitivitas ini emang sangat berhubungan dengan keputusan di masa yang akan datang, karena sifatnya itu lebih ke menentukan keputusan yang akan nanti jadi penentu gitu di masa mendatang itu seperti apa. Bagaimana, Lia? Apakah sudah dapat dipahami? Sudah dipahami. Terima kasih, Vivia. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya atas pertanyaan dari Lia Nanda? Mungkin bisa mengaktifkan fitur raise hand atau dapat menghidupkan mikrofonnya. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya jawaban dari saya. Dengan itu kami tutup termin kedua ini. Dan kami sekaligus menutup presentasi kami pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik dalam penyampaian ataupun dalam presentasi kami tadi. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para rekan-rekan yang sudah mau berperan aktif dan mengikuti presentasi kami sampai habis, sampai selesai. Lalu selanjutnya kami kembalikan kepada PJ yang bertugas. Sebelumnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ya, Dwi? Mungkin SS dulu kali ya. SS dulu ya.